Jadi gue menemukan beberapa foto dan tweet-tweet lama lo. Anjing apaan nih bangsat? Ya lo semua lagi dengerin podcast non spesifik untuk episode berapa gue lupa sejujurnya. Jadi untuk episode kali ini adalah episode spesial karena kali ini gue nggak bakal sendiri, gue bakal ditemenin sama salah satu temen gue. Dia stand up komedian yang sekarang sedang naik-naiknya, sedang dar-der-dor. Amin, Ini aminin aja dulu. teman gue namanya Rais. Halo Rais. semuanya, nih ya nama podcastnya apaan sih Tok? Wah gila lu anjing. Gila lu gak pernah dengerin sama sekali. Gue tuh emang di rumah aja ngelakuin yang namanya PSBB, physical distancing, tapi gue kayak nggak tahu gitu apa yang harus gue lakuin gitu, jadi gue ngelamun aja kayak orang-orang bego aja sih. Jadi tapi gue nggak tahu nama podcast. Anjing. Apa? Nama podcast tuh apa? Nama podcast gue itu non spesifik. Oke, siap. Nah, jadi buat mungkin dari beberapa pendengar gue juga belum tahu lo itu orang yang seperti apa. Jadi Rais ini asalnya dari Ambon. Lo orang Lebih Ambon. Keturunan sih. Lo keturunan Ambon. Berarti lo nggak pernah di Ambon sebelumnya? Gua nginjekin kaki gue ke Ambon tuh baru sekali. Seumur hidup? Seumur hidup. Di umur gue yang sekarang baru 22 tahun, gue baru 1 kali dan itu hanya seminggu di sana. Anjing, ngapain? Maksudnya emang lu nggak pernah kayak, Pak, aku ini orang Ambon, tapi kok aku nggak pernah ke Ambon ya? Sebenarnya untuk pertanyaan itu sering ada dalam diri gue. Tapi gue pikir lagi ya, kalau misalkan gue ke Ambon, sedangkan gue di Jakarta aja kurang dekat sama saudara-saudara gue yang orang Ambon di Jakarta. Emang nggak ada brotherhood-nya gitu? Nggak ada gengnya gitu Ambon di Jakarta? Ada. Cuman guanya aja yang kurang pengen membaur gitu. Oh, emang lo yang sombong berarti? Enggak sombong sih. Enggak, lo bilang aja kalau lo sombong. Gue bukannya sombong toh, karena gue emang dari kecil sampai gede itu lingkungan gue emang orang-orang ya kita bilang ya orang-orang asli Jakarta. Jadi kalau buat kayak gue gabung tiba-tiba di lingkup orang Ambon, sebenarnya bokap gue selalu bilang coba tuh bergabung sama saudara-saudara. Kayak kemarin belum berapa lama yang lalu pas lagi Lebaran itu banyak anak-anak saudaranya bokap gue, kayak anak-anak om gue pada datang gitu. Terus gue bilang, bokap gue bilang gini, kakak itu coba gabung dulu sama mereka, itu anaknya om ini anaknya bapak ini anaknya mama tua ini, coba gabung sana. Sekarang gue pikir gini, kalau gue tiba-tiba gabung, yang tiba-tiba aja gitu kayak yang tadinya belum kenal, lu ngerasain gak sih tiba-tiba kayak lu kayak berenang di kolam buaya gitu, kayak aduh harus ngapain ya gitu aja. Tapi padahal itu harusnya teman-teman gue gitu, tapi masih ngerasa kayak gitu. Iya. Bahkan bukan teman-teman gue, bahkan itu mereka adalah saudara gue sendiri yang mungkin gue nggak akrab atau nggak deket sama mereka gitu loh. Wah gila. Nah berarti kan lu sempat ke Ambon sekali selama seminggu, itu ngapain Is? Gue ke Ambon itu 2 tahun yang lalu kurang lebih. Gue 2 tahun yang lalu gue ke Ambon. Gue ke sana pertama Idul Adha di sana. Dan juga kebetulan seminggu sebelum Idul Adha itu saudara gue nikahan. Jadi orang Ambon itu kalau nikahan itu ada yang namanya pesta. Apa? Ngumpul-ngumpul semua gitu? Enggak, pesta selayaknya orang pesta di Jakarta aja gitu. Tapi cuma bedanya di Ambon itu kalau lu pesta itu ada tradisi namanya ya joget gitulah, joget bersama. Itu mah di sini juga ada, Is. Iya. Tapi di sana tuh dilarang, Bro. Hah? Dilarang. Jadi karena katanya tuh kalau misalkan diadain, katanya ya mungkin anak-anak mudanya yang kebawa pengaruh alkohol atau gimana jadi rusuh. Jadi agak-agak dipres gitu loh, di kurang-kurangin untuk pesta, dilarang gitu sama raja-rajanya gitu sih. Oh, anjir, itu menurut lo pesta pernikahan paling menyeramkan guys yang pernah lo datengin? Enggak menyeramkan sih. Cuman kayak ya yang tadi menegangkan. Gue di Jakarta aja bingung harus ngobrol apa sama saudara gue yang tiba-tiba sekarang gue datang ke kampungnya, langsung ke kampung bokap gue, dan gue kemana-mana nempel sama bokap gue, Bro. Gue tuh ibarat kata kayak ikan hiu sama ikan parasit, tau gak sih, nempel terus nggak boleh kemana-mana. Ya, yang ngikutin itu ya, yang makan-makan kutunya.
Iya, gue kayak gitu. Sampai bokap gue bilang, coba keluar sana, ke rumah saudara, ke rumah Uwa sana. Gue bilang, iya pengen sih ke rumah Uwa, tapi apa yang akan gue lakuin nyampe rumah Uwa? Masa gue, Assalamualaikum Uwa, ya. Udah diem masa gitu aja, kan gak asik. Atau enggak lo nyamper sana nagih utang cuy. Orang Ambon lagi utang sama orang Ambon gimana ya? Katanya silaturahmi. Silaturahmi sih. Iya. Bener sih. Tapi kan ini berhubungan juga kayak sekarang lagi ada banyak kasus tentang, lo tau gak sih kasus yang Black Lives Matter itu, Is? Pernah denger Ya, ya? tahu. Yang rasisme itu. Sedangkan ya di Indonesia sendiri itu pun kita sering ngalamin yang namanya rasisme. Betul. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung kita ngelihat misalkan orang Sunda, oh orang Sunda nih, ini sorry tapi kayak jablay gitu loh. Ya nggak sih? Atau orang Padang pelit. Mungkin stereotip dari masyarakat kita kali. Nah iya. Nah kalau yang gue dapet ya, ini pengalaman pribadi gue, Is. Jadi pas SMA tuh gue pernah dipukulin sama orang Ambon. Wah anjir. Karena apa bro? Apa memang karena lu nya aja yang songong? Kayaknya orang Ambon doang, semua situ kalau orang bikin sebel juga bisa dipukulin. Bener juga sih lo. Emang kalau udah songong tuh harus dipukul sih. Ya karena sebabnya apa dulu kan? Nggak, gitu kan? Jadi itu gue lagi SMA, lagi nongkrong gue. Gue lagi sama teman-teman SMA gue lagi nongkrong gitu di Jakarta Timur, daerah Pondok Kelapa. Lagi nongkrong itu lagi main kartu. Tiba-tiba ada orang Ambon berdua lewat depan gue. Lewat gitu tuk jalan. Gue masih main kartu tuh biasa. Kayaknya nggak mungkin dong bunyinya orang Ambon kutuk. Oh nggak mungkin. Duk. Menggebu-gebu sekali. Terus orang Ambon tuh lewat gimana lagi? Dia lewat. Udah gue masih main kartu. Tiba-tiba gue ngeliat tuh dua orang Ambon itu muter balik. Muter balik ke arah tongkrongan gue. Perasaan gue nggak enak kan. Anjir, ini udah mulai panik nih. Gue main kartu udah mulai gak fokus. Aduh deh, gimana nih. Pas dia nyampe depan tongkrongan gue, dia tiba-tiba bilang kayak gini. Ini demi Tuhan dia bilang kayak gini ke gue. Siapa yang ngatain saya anjing tadi? Siapa yang ngatain saya anjing? Kan kita semua bingung ya, kayak kayaknya dia ngomong anjing di sini. Tiba-tiba ada yang bilang anjing. Iya tiba-tiba, gue nggak tahu dia dengar suara dari angin dari mana tuh. Gue gimana? Siapa yang ngatain saya anjing tadi? Kan bingung ya, apalagi kayak nggak ada, kayak tadi kita main kartu juga diam-diam semua. Gak usah bohong kalian semua, kamu yang ngatain saya anjing ya gitu. Terus gue tunjuk, Is. Kamu yang ngatain saya anjing ya gitu. Sini kamu sini. Akhirnya gue samperin kan. Kayak dia ngajakin ngobrol gitu. Kamu tahu nggak ini tempat siapa? Ini daerah siapa gitu. Ya nggak tahu saya mas gitu. Saya juga di sini main kartu doang. Ya udah akhirnya pas jadi baju gue di lo tau masih yang diangkat gitu. Terus dia ngeluarin pisau. Lah dari mana pisaunya anjir? Dia bawa pisau. Lo orang Ambon kemana-mana bawa pisau emangnya? Nggak tahu gua. Nggak tahu gua. Ya, kalau emang cuma orang Ambon harus bawa dong. Soalnya gue pernah bawa pisau sebelum-sebelumnya anjir. Mungkin itu yang bikin lo ngerasa kok gua nggak begitu diterima di Ambon ya. Mungkin kali ya. Lo kurang bawa pisau berarti. Iya sih. Nah, tapi tukang rujak bawa pisau nggak orang Ambon dong. Chef juga bukan orang Ambon kan? Iya sih, bener sih. Terus dia ngeluarin pisau. Terus ya udah, pala gue itu ditodongin pisau gitu. Ya anjir. Todongin pisau, terus ya udah sama temen-temen gue dilerai gitu kan. Iya mas, saya minta maaf gitu. Udah akhirnya gue disuruh balik, udah lu balik, terus punggung gue ditendang sama dia. Wah anjir. Ditendang sampai jatuh gue. Tendang. Buset, bukan kencang. Pakai passion nendang, tau gak lu? Udah berbak gitu.
Nah semenjak itu ya, semenjak kejadian itu di otak gue, ya gue agak ngeri aja ngelihat orang-orang dari suku Ambon. Sampai akhirnya gue ketemu lu. Oke. Sampai akhirnya gue Terus? ketemu lu. Gue awalnya sempet ngeri gitu. Aduh, nih pokoknya gue ingat banget pas pertama kali ketemu lo di open mic, itu semua kenangan buruk gue tentang Ambon balik lagi. Anjing, lu gara-gara liat gue jadi flashback begituan ya. Kayak siklus lu emang udah kena banget gitu. Nah, lu itu mematahkan semua ya ketakutan gue awal. Ternyata gue berpikiran, ternyata nggak semua orang Ambon sejahat itu. Karena ya di otak gue dulu ya Ambon galak, terus debt collector, terus juga naik, iya kan, debt collector, iya bukan? Nah, iya banyak, emang banyak sih, banyak. Lo pernah nggak Is, maksudnya berhubungan dengan dunia itu? Dibilang pernah, nggak sengaja. Gimana caranya lo nggak sengaja jadi debt collector? Enggak, jadi gini toh. Jadi gue pernah pas waktu itu pagi-pagi gitu bokap gue bilang gini, kakak temenin bapak dulu ayo ke Bintaro. Dia bilang gitu kan. Nah, gue mikirnya ngapain ke Bintaro? Karena sebelumnya di Bintaro itu ada rumah saudara gue, ada rumah om gue di sana. Mungkin mau ke rumah saudara. Soalnya bokap gue nggak bilang mau ngapain ke Bintaro. Gue datanglah ke Bintaro berdua naik motor. Gue jalan sama bokap gue, nyampe Bintaro, ketemu lagi sama orang Ambon lainnya. Cuman di pinggir jalan kok, bawa motor. Gue masih positif thinking dong, karena kita anak muda, generasi milenial, ya kan. Mungkin bikin surprise saudara kita yang lagi di rumah. Akhirnya kita jalan bersamaan tuh, beriringan. Ada 3 motor, orang Ambon semua, boncengan. Kita jalan, berhenti di salah satu rumah yang besar. Dan biasanya gue kalau ke rumah saudara gue itu, gue selalu dapat duit. Mungkin kayak uang jajan 200.000. Rumahnya gede, pasti 500.000 dong. Oh iya, kan? minimal 200.000. Naik lah. Gue semangat dong. Bokap gue gedor-gedor tiangnya. Ya, salam lah orang Ambon pada umumnya, kayak salam bertamu kan. Permisi, assalamualaikum. Itu sama saudara-saudara gue yang lain nih. Tadi gue mikir kayak bikin surprise, kayaknya nggak mungkin assalamualaikum, yang ada kegap duluan ya kan. Iya nggak sih? Iya. Itu nggak ada yang nyautin dari dalam rumah, tapi rumah itu kan 2 lantai ya. Gue lihat di lantai kedua, jendela kebuka, ada mbak-mbak nengok ke bawah, arahnya ke arah bokap gue, tapi mukanya tuh tau nggak sih lu kayak orang yang nggak nyambut saudaranya datang, cenderung cemas toh, serius. Gue di situ makin, ini ngapain ya gue kesini ya? Ini rumah saudara gue juga bukan, karena yang gue tahu bukan yang ini. Gue tanya sama bokap gue, Pak, kita ngapain? Ini rumah ini punya hutang. Nah, anjir, gue nggak sengaja mau nemenin bokap gue nagih utang dong. Wow, tapi itu berhasil lagi utangnya? Tidak, karena orangnya tidak ada. Yang ada pembantunya aja di itu. Iya, kayaknya pembantunya. Pasti orangnya di dalam kayak bilangnya ibu nggak ada. Ya kayaknya begitu. Anjir. Setelah itu lo sering ikut bokap lo? Nah, setelah itu, kan yang tadi gue bilang kan, gue kan jarang banget ngumpul sama saudara-saudara gue yang orang Ambon gitu. Bokap gue sebenarnya selalu bilang, coba Kak sekali-sekali ngumpul sama saudara-saudara, biar saling kenal sih, lebih intinya biar saling kenal gitu. Sampai pernah gue ke nikahan orang Ambon gitu, orang Ambon. Biasanya kalau ada orang Ambon nikahan tuh, wah orang Ambon selalu ngumpul karena itu timing yang pas untuk bersilaturahmi. Terus di nikahan itu? Gue datang ke nikahan itu, terus tiba-tiba ada om gue gitu, yang mungkin pas gue kecil dia pernah datang ke rumah, yang tiba-tiba sekarang gue udah gede, dia bilang gini tuh, oh ini Rais yang waktu itu masih kecil, sekarang udah besar ya. Ini kalau om gak ngeliat Rais, ini kalau ada apa-apa di jalan bisa-bisa om gak belain, atau misalkan punya berurusan sama omnya sendiri dan omnya gak tahu kalau itu saudaranya, gue bisa dipukul sama saudara gue sendiri aja. Karena gak saling kenal. Tapi emang nggak ada kayak ini, kan maksudnya perawakan lu juga kelihatan seperti orang Ambon kan, Is? Tapi emang kalau Ambon ketemu Ambon itu tetap bisa berantem gitu, Is? Tetap ya, kalau orang asli mah berantem aja ya. Ya kalau gue pernah di ini bro, di Kemang.
Hah? di perempatan McD Kemang, itu di lampu Oke. merah gue berdua sama adik gue naik motor, tiba-tiba ada mobil pengen belok tapi nggak pakai sen. Biasa jiwa Ambon gue keluar Kurang marah-marah. ajar. Marah-marah dong. Ya, Kamu mau belok tapi tidak pakai sen. Gue kalau marah-marah sengaja dialek Ambon biar agak jiper oh, sedikit gitu. biar Tau orang nggak takut ngerti, ya. Iya. ngerti, Karena ngerti, kalau ngerti. pakai logat Jawa orang malah jadi kayak nggak takut, gue bodo amat. Mana peduli gue. Maksud lu orang Jawa nggak bisa ngelawan toh? Gila lu. Gue orang Jawa loh. Oh iya. Tapi ya gue ngeluarin dialek Ambon gitu, dan akhirnya yang keluar dari mobil lu tau nggak siapa? Hah? Orang Ambon juga anjing. Ya saya juga orang Ambon lah, sama-sama Ambon. Tapi habis itu masalah selesai. Masalah selesai akhirnya. Jadi sama-sama orang Ambon, ya udah akhirnya saling ngingetin. Saudara kalau mau belok pakai lampu sen gitu. Jadi saling ngingetin. Jadi baik. Baik jadinya gitu, Bro. Wah gila. Tapi nih gue kan juga kenal lo itu, kita tuh sebenarnya gue sama Rais itu jarang ngobrol secara intens. Ya, kita Betul. sering ketemu open mic, kita sering ya kalau misalkan lagi open mic muter-muter kita sering ketemu, apalagi semenjak Rais jadi MC ketawa. Waduh. Iya, lo tiap minggu udah ketawa, gue tiap minggu ketawa juga kan. Iya sih. Iya kan. Jadi kita bener. sering ketemu, tapi walaupun kita sering ketemu, kita tuh nggak pernah ngobrol. Jadi gue pun juga nggak tahu sebenarnya Rais ini selain stand up ngapain aja. Oke. Nah, lo selain stand up tuh ada kerjaan lain gak sih sebenarnya? Ini untuk sekarang apa gimana nih? Untuk sekarang. Gue sekarang alhamdulillah kan pertama emang gue kerja di Ketawa kan. Oh iya betul. Nah, gue kerja di Ketawa, ya tapi sedang dirumahkan gitu. Ya, jadi untungnya gue itu alhamdulillah dapet freelance juga di salah satu PT punyanya Mas Panji. Nice. Comika.id. Comika.id, dan gue juga mengurus podcast mereka di sana. Mantap. Jadi ya sekarang kalau dirumahkan, gue jadi bisa mamer-mamer di story WFH. Wih, orang. Yang penting bisa kelihatan dulu. Wih, produktif nih. Produktif. Yang penting ada kata W-nya ini loh. Kalau FH doang kan banyak yang bisa melakukan. Iya, banyak. Doang kan. FH tuh kayak ya udah gitu loh. Ya udah, iya. Untungnya FH itu menyedihkan. Gitu. Benar, FH itu menyedihkan, Bro. Iya, kalau WFH jadi ya gue sekarang yang ngurusin podcast Comika, alhamdulillah. Oke, nah sebelum kalau dulu lu ngapain aja, Is? Dulu. Sesudah kenal stand up atau sebelum nih? Sebelum kenal stand up. Karena gue tahu lo dulu pernah jadi penari. Gue tahu lo dulu pernah jadi penari. Lo nggak usah sosok menghindar. Ya gue dulu banget sih, Bro. Itu gue dulu sempet gabungnya kayak komunitas lah. Dulu kan zaman-zamannya shuffle, lo tau kan? Boomingnya shuffle di Indonesia. Kayak party rock anthem. Nah, party iya. Yang gesek-gesek sepatu. Iya. Ngabisin sol aja tuh kerjaannya. Ngabisin sol, anjing, bener banget sih, bangsat. Sampai licin sepatu gua, bangsat. Gua gabung komunitas dancer. Gua itu SMP. Iya, SMP. SMP emang lagi booming-boomingnya kan di Indonesia kan, shuffle gitu. Nah, kebetulan gue tuh emang dari kecil sampai sekarang gede, gue adalah orang yang suka sama yang seni, berbau-bau seni gitu loh. Jiwa gue tuh kayak seniman banget, gue pengen banget bisa hidup dari seni gitu. Asik. Kayak Sujiwo Tejo. Iya, pengennya. Mantap. Terus. Iya, gue gabung tuh di komunitas dancer itu. Ya, shuffle. Tapi gue bukan shuffle-nya sih, gue ke dubstep robotik gitu loh. Itu apaan? Dubstep tuh seni dance robotik gitu, tapi yang lentur yang gitu. Patah-patah gitu ya? Iya, patah-patah. Pokoknya robotik lah, yang robotik gitulah pokoknya lah. Gitu. Oke, akhirnya lo gabung sana berapa lama, Is? Stand up gue kurang lebih 3 tahun. Enggak, di dance. Oh, di dance. Dance gue berapa ya? Setahun atau 2 tahun gitu. Gue SMP pokoknya tuh. Setahun 2 tahun berarti kan itu waktu yang lama buat lo menekuni dance kan? Iya, cukup lama lah.
Iya, cukup lama sih. Lo pernah ikut Dan ya kompetisi gitu guys? kompetisi pernah bro, dan bisa. Dan gue tuh pernah Seru nih, ini seru dulu tuh nih, ada. seru nih. Gue tuh dulu ya kalau dibilang terkenal gimana ya? Bilang takut dibilang sombong atau gimana sih? Ya, Pada saat itu emang gue sering, orang-orang tahu lah. ya orang-orang tahu, sekedar tahu gue tuh Eh? dulu sering banget nge-MC mingguan gitu di KFC Margonda. Oh, oke, baru tahu nih. Oke, terus? Ya gue sering MC, jadi makanya ya untuk public speaking dan berani berdiri di depan orang, ya gue udah punya basicnya. Karena gue mikir sekarang stand up gak lucu gak masalah, karena gue dulu serem tapi lentur gitu loh. Jadi kenapa harus malu? Ya gak sih? Kenapa harus malu gitu? Yang penting gerakannya asik. Iya bener bro, gitu. Jadi gitu Terus, gue dulu ya. lo Gabung-gabung akhirnya dance lah. gabung-gabung dance. Terus gue juga lihat lo itu pernah ikut beatbox. Beatbox gue cuma ini bro, belajar tutorial. Gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue tuh yang berbau seni emang pengen banget gue bisa gitu loh. Tuh nggak sih lu kayak Apa orang yang ngebuat lo tertarik gua, dengan seni? apa yang membuat gue tertarik? Gak tahu ya, karena apa ya? Seni itu menurut gue kayak anjir ini dikerjain tapi rasanya tuh kalau untuk ngerjain ini kayak hati tuh senang gitu, nggak ada beban, nggak kayak orang-orang kerja formal gitu loh. Bukan yang nggak enak ya, maksud gue karena emang gue nggak pernah bukan kerja lo formal aja. Bukan gue aja, bener. Jadi gue mikir kayak menghibur orang kayaknya jiwa gue banget gitu. Gue seneng banget menghibur orang. Sampai akhirnya lo cobain banyak hal, lo cobain beatbox, lo cobain dance, sampai akhirnya sekarang ketemu stand up. Sampai akhirnya sekarang gue ketemu stand up comedy. Nah, ini menurut gue menarik karena gini loh, lo udah nyobain banyak hal. Lo udah nyobain banyak kegiatan yang emang gue tuh pengen seni banget gitu. Apa yang ngebedain stand up ini dibanding dance dan beatbox? Yang sampai bikin lo mikir, gue pengen ini. Oh, sampai gue buletin gitu ya, ngeyakin gue harus. Momen apa yang bikin lo sampai kayak, udah, gue mau ini? Oke. Nah, kalau dari gue pribadi ya, gue itu ada, kalau dibanding beatbox sama dance, mungkin itu bikin orang seneng, tapi kita nggak bisa lihat mereka ini beneran seneng nggak sama kita gitu. Oke. Kan kelihatan dari reaksi penonton. Tapi kan reaksinya cuma, weh, gitu doang kan? Oh iya sih, benar. Belum tentu bahagia dong, cuma, weh, keren ya. Tapi dongkol nih, gitu. Jadi nggak bisa ngebatin hatinya mereka, gitu loh. Gitu. Oke. Tapi kan kalau stand up langsung kelihatan. Kelihatan, kita tahu reaksinya mereka ketawa, mereka bahagia karena kehadiran kita untuk menghibur mereka, gitu loh. Oke. Gitu. Dan momen apa yang bikin lo sampai mikir kayak, iya ini gue mau lanjut ini. Entah itu mungkin adalah set terpecah lo, atau kayak, iya akhirnya gue berhasil manggung di sini gitu. Mungkin gue dari awal kali tuh, gue dari awal stand up, belum gabung komunitas, gue tuh di SMK, banyak teman-teman kelasan gue tuh yang selalu support gue gitu loh. Kayak, gue tuh orang yang selalu menonjol lah di sekolah. Di kelas ataupun di sekolah gitu loh. Lo badut tongkrongannya gitu. Oh ya. Terus. Gak hanya sebagai badut, gue biasanya lebih nyerang juga, ngeceng-ngecengin orang, bikin orang ketawa gitu. Oke. Lucu. Yang gue serang tapi keluar sekolah anjing. Sakit hati. Serius? Serius. Itu adalah kesalahan gue dalam hidup, kesalahan besar dalam hidup gue kayaknya itu deh, anjing deh. Mulut gue nih bangsat banget tau mulut gue. Itu kenapa bisa kayak gitu, Is? Gue SMP deh. Dari SMP gue punya teman namanya Suban. Dia teman SD gue juga gitu. Suban namanya. Teman SD gue, SMP-nya bareng. Dan dia tuh kalau ngomong kadang-kadang suka belepetan. Gitu ngomongnya. Nggak tahu kenapa. Gue kalau manggilnya suka gini, weh Suban, gitu. Nggak sekali dua kali setiap manggil dia. Jadi Suban, harus gitu, ada belakangnya gitu loh. Berarti emang lu yang kurang ajar. Lo bukan pengen bercandain, emang lo nyerang psikis, bro. Gitu bro, itu sampai keluar dia anjing. Gue pas lagi dia keluar, gue
diomelin sama teman-teman gue, anjing lu gara-gara lu tuh Suban keluar, bukan gara-gara gue, gara-gara mulut gue nya nggak pengen dia keluar gitu loh. Enggak, gara-gara mulutnya si Suban kayak gitu. Iya sih, emang lu kenapa kayak gitu Suban? Nah, gitu. Tapi pas lo tahu anjir Suban keluar gara-gara gua katain, itu apa yang ada di otak lu? Maksudnya apa yang lo pikirkan? Gue merasa bersalah karena kayak anjir nih anak orang sampai keluar gara-gara mulut gue yang jahat. Ya dalam artian sebenarnya tujuan gue bukan emang pengen ngatain dia, gue cuma pengen bikin teman-teman gue pada ketawa gitu loh. Namanya kan gue bercanda, gue mikirnya gue bercanda, gue ngomong ini teman-teman gue ketawa, oh berarti mereka terhibur. Gue nggak tahu kalau yang gue serang itu sakit hati atau tersinggung, karena pada saat itu gue nggak ngerti, ya gitulah, masih polos mungkin gue. Iya, asal jeplak aja gue. Tapi sekarang pun juga kadang ya kalau kita lagi tampil gitu, kadang yang kita omongin kita bahkan nggak tahu itu bikin tersinggung orang lain. Nah, itu bro. Sih? Itu yang sulitnya nggak sih? Bener, apalagi sekarang kan orang udah mulai mudah tersinggung. Wah iya, sekarang tuh lagi masa-masanya hunting komedian tuh nggak lo? Yang buat dijatuh-jatuhin. Nah, iya. Kayak ini bikin kasus dan jadi takut gak sih sekarang? Kalau dari lo sendiri gimana, Is? Lo jadi lebih berhati-hati gak kalau buat materi? Gua kalau dibilang berhati-hati tuh gue selalu mikir, anjir ini. Gue akhir-akhir ini deh gak usah bilang materi. Gue kan sekarang lagi ya sedikit mencoba bikin konten di Instagram gue gitu ya kan. Oke. Ilham. Nah, gue juga partner lo itu, partner in crime. Iya. Gue tuh bikin sama dia itu kayak bikin konten, gue selalu jaga kata-kata tuh nggak sih, kayak anjir nih kalau kata-kata ini keluar di sosial media ada yang tersinggung nggak ya gitu loh, sampai segitunya gue sekarang untuk konten, apalagi materi gitu. Mungkin kalau materi kita juga harus bisa lihat panggung kan, kalau misalkan betul, materi panggung ini orangnya bayar mahal masih tersinggung gitu loh. Iya. Kecuali kalau panggung gratisan gitu. Nah, tuh buat orang-orang yang nyuruh kita stand up nih, gue jepret nih, lu sekarang bikin materi, ntar tersinggung kalau gue stand up, udah gratis tersinggung anjing lu, sebel banget gue. Ya balik lagi ke stand up, berarti kalau misalkan emang dari dulu lo itu memang suka ngelawak aja di depan teman-teman lo gitu, sampai akhirnya lo coba stand up, nemu ini yang gue suka nih gitu. Iya. Gua cuman gitu sih. Kadang kan kalau kita di stand up itu kan pressure-nya beda kayak ngelawak di tongkrongan ya. Lo ngerasa gitu nggak, Is? Wah, iya sih. Pressure-nya beda. Jadi kadang tuh yang misalkan kalau di tongkrongan kita ngelawak gak lucu, ya udah. Karena nongkrong. Kan? Iya. Sedangkan kalau stand up gak lucu, aduh, apa emang ini jalan gua bukan sih anjing. Iya sih anjir sih. Nah, lo kalau gimana? Gitu. Gimana? Tapi kalau menurut gua tuh yang tadi lu bilang tongkrongan atau stand up, bebannya kan emang beda kan? Bebannya beda. Karena orang tahu kalau stand up komedi kita udah pasti dituntut untuk ngelucu loh. Betul. Iya kan? Dan itu nambah beban. Nah itu orang stand up komedi lucu dong. Iya gitu deh. Gue datang ke sini kalau nggak lucu gue timpukin lo semua. Nah anjingnya begitu. Nah terus kan sedangkan kalau misalkan stand up itu kan kita juga nggak tahu ya apakah gue tuh kadang salut sama Marcel gitu yang tiap open mic lucu mulu gitu. Anjir sih, Marcel tuh salah satu panutan gue sih anjir. Gue tuh salut banget, dia tiap open mic bener-bener lucu terus. Iya ya, kayak hampir dibilang jarang atau bahkan kayak gue nggak pernah lihat dia miss loh, gitu loh. Iya, kalaupun miss dia tetap bisa ngebalikinnya gitu. Nah itu betul banget. Itu yang gue ngeliat, anjir nih orang gila sih, emang jiwa entertainernya kuat banget. Iya sih. Iya, sedangkan kalau model-model kayak gue kan ngebom itu udah jadi kayak makanan mingguan ya. Gue juga. Ya udahlah ngebom, ya udah akhirnya terbiasa gitu loh. Kadang-kadang ada masa di mana ya udah gue ngebom, besok harus coba lagi, jangan sampai ngebom. Iya benar. Kayak udah mulai kebal untuk open mic. Nah lo pengalaman ngebom lo paling parah tuh gimana, Is?
pengalaman ngebom paling parah. Iya. Ini mungkin buat pendengar yang nggak tahu, ngebom itu tandanya nggak lucu. Iya, itu Ya. ya, sebutan dari kata nggak lucu di stand up kali ya. Iya, bahasa-bahasa Kalau pecah, stand up. pecah lucu gitu. Ya. Nah, pengalaman lo paling parah ngebom tuh gimana, Is? Ngebom mungkin yang bener-bener sampai kepikiran tuh gue pas lagi ini bro, pas lagi lebaran kan itu kan ada break open mic kan. Ah, Jedanya itu seminggu, jadi itu bener-bener seminggu tuh gue nggak stand up komedi, nggak pernah manggung, nggak stand up seminggu, dalam waktu seminggu aja. oke. Nah setelah break lebaran ada open mic lah, ada mulai lah anak-anak komunitas, gue main ke Ciledug. Hmm. Gue biasanya kalau di Ciledug tuh suka main-main bom slide lah, kalau nggak lucu ada bom slide yang yang disukai anak Ciledug tau gak sih gitu kan. Ya. Gue stand up Hah? tuh 5 menit tidak ada ketawa sama sekali, sampai gue bom slide ngomong sama poster. Harusnya itu udah makanannya mungkin ketawa ringan, tidak ada ketawanya bang. Keringetan di panggung anjing, gila lo bro. Abis itu lo masih nongkrong nggak abis itu? Pulang dong. Pulang dong. Langsung pulang udah kayak bang nongkrong dulu ya, enggak mau, gue pengen pulang. Iya gitu langsung Tapi cabut gue. apa yang lo pikirin setelah itu, Is? Apa yang ada di otak lo? Gue ya kalau gue mikirnya kayak anjir tadi gue salahnya di mana ya? Oke. Apa mungkin bahkan gue pernah kayak mikir kayak mungkin karena ini kali, apa karena ya tadi karena seminggu nggak stand up, karena kan stand up comedian emang harus latihan terus kan, manggung itu penting gitu kan. Betul. Untuk masa. Mungkin karena itu juga ya gue maluin lah, namanya seminggu nggak stand up, tiba-tiba stand up dan nggak lucu, wajar aja. Nah ini kita sekarang ngalamin 3 bulan nggak stand up. Nah nih ini pilihannya dua nih, antara ada komik yang pas open mic jadi materinya banyak. Bener. Ada yang pemalas. Mau naik panggung bingung. Iya. Ini gimana ya? Ini gimana? Aku di panggung harus ngapain nih? Nyetrika. Anjir. 3 bulan nggak stand up anjing. Tapi nggak ada berarti selama lo stand up ini, lo 3 tahun berarti stand up ya? 3 tahun kurang lebih lah. 3 tahun itu nggak ada yang bener-bener bikin lo sampai kayak udahlah emang gini bukan jalannya. Pernah lah, gue pasti bro. Itu pernah, pas bro. Kapan tuh? Pada saat gue ngebom terus, gue mikir tuh bisa hidup dari stand up, tidak pernah ada job. Komik senior aja pada ngeluh jarang dapat job, apalagi gue. Gitu anjing. Kadang tuh kita harus realistis gitu loh, ngeliat ke atas. Iya. Sampai kayak nyokap gue bilang, udahlah kak, kerja aja, yang udah dapat bulanan udah pasti. Gue sama mikir, iya kali ya. Gue sampai kayak gitu kok. Iya kali ya. Makanya gue pernah kerja di kopi kan kemarin. Lo juga pernah kerja di Tahiti kan? Sebelum stand up, gue kerja di sebelum stand up ya? Sebelum stand up. Oke. Ya di situ 3 bulan, resign langsung kenal stand up, udah nggak mau kerja lagi. Oke, langsung ini jalan gua gitu. Ini hidup gua. Sampai akhirnya gitu, tadi lo kayak ngerasa anjir apa gua kerja aja ya gitu. Terus apa yang bikin lo sampai kayak enggak, gua masih bisa? Gue mikir kayak gitu gue masih bisa karena gue punya keyakinan aja sih. Punya keyakinan aja karena kayak gue mikir, gue pernah kan pernah di masa kayak anjir gue jarang lucu gitu loh, jarang dapat panggung. Ya gue tuh orangnya kayak kalau digitu gue malah pengen buktiin nih, gue jadi trigger. Iya, nice. Gue bakal nunjukin. Akhirnya alhamdulillah gue dapet lah sedikit titik-titik gue yang kata, lagi lucu-lucunya. Gue awal aja target gue bukan pengen terkenal, gue pengen dikenal sama komik senior karena stand up gue gitu, bukan karena nongkrong. Gue juga seperti itu. Iya. Kadang tuh kayak masuk kayak udah ini ditonton Bang Panji nih gitu, gue harus lucu nih supaya ya nggak sih. Kadang tuh ada rasa-rasa kayak gitu. Bisa kan digituin sih, kalau enggak juga kayak bingung kan. Ya kalau nggak gitu jadi bingung apa yang dikejar gak sih?
berarti lo mulai merasa kayak ini gue bisa itu setelah jadi satu set lo yang paling rapet. Iya, gue Oke. ngerasa gitu sih. Iya. Kayaknya emang kayak gitu gak sih? Karena gue pun juga ngerasa seperti itu. Kan gue juga dari awal bukan komik yang gitu. Dan materi-materi gue tuh suka berubah. Kadang gue bawain kayak gini, kadang gini. Sampai akhirnya gue gak pernah nemu set yang pas gitu loh. Akhirnya pas Iya, ketemu betul. yang pas kayak anjing ini gue mau nih gitu. Ini adalah titik awal ya kan. Iya. Gitu kan. Ini akhirnya tuh Gue ketemu bisa gitu loh. bisa fix gue tahun depan jadi profesional. Akhirnya baru jatuh lagi ngebom lagi. Nah, iya anjing emang banget. wah gue inget banget cuy. Jadi pengalaman yang bener-bener bikin gue sampai drop banget, sampai kayak anjing ini bukan jalan gue. Ini enggak lah, emang kayaknya gue ngantor aja lah gitu. Kantor aja di belakang komputer ngetik. Kadang-kadang kalau jam makan siang keluar gitu. Kayak ketemu teman-teman, gimana gitu ya. Terus balik lagi ke kantor ngetik, pulang coli tidur gitu aja kayaknya. Repeat ya. Iya. Jadi pas gue ingat banget pas audisinya buat show-nya Bang Panji. Oh, opener Panji. Iya, pas lagi Waksono kan opener lokal kan. Iya. Lo ikut juga kan itu? Nah, itu bro, itu juga salah satu titik gua makin semangat untuk di dunia stand up. Gitu. Oh, itu malah titik hancur gua di situ. Oh, itu titik itu titik hancur gua. Kalau lo kenapa? Karena gua waktu itu gua sebenarnya udah sempat semangat di awalnya karena pertama kompetisi internal. Kompetisi internal itu gue gak bisa bertahan sampai 5 besar. Pada saat itu emang gue bener-bener masih baru di komunitas. Gue mikir kayak, alhamdulillah gue termasuk yang lucunya lumayan cukup cepat lah bisa dibilang kayak gitu. Ya, pada saat progresnya cukup cepat. Progresnya. Gue jadi semangat. Gue sempet down juga gara-gara kayak, wah anjing udah mulai ngebom lagi. Sampai itu tadi tuh opener Mas Panji. Opener Bang Panji kan ada audisinya dulu kan, kayak gue ada audisi internal gitu loh dari Jaksel. Iya. Jaksel ngadain audisi, ya pada saat itu emang gue, ya ini masih biasa aja. Dan gue pas lagi audisi bener-bener gue bilang sampai bilang Bang Popon gini, Bang gue gak ikut audisi deh. Gue pada saat itu emang pengen ngeluarin keresahan gue, adalah keresahan masalah tentang keluarga gue. Oke. Yang mungkin gue gak bisa cerita di sini, pokoknya lu kayaknya tahu deh materi. Terus gue bilang, Bang, gue gak punya materi, gue cuma pengen curhat ntar di panggung nih. Gue gak bisa ikut lah, tapi kata Bang Popon, udah lu ikut aja. Udah, gue ceritain, bener-bener cerita semua, pecah, dan gue kepilih. Gue gak nyangka kan. Wah, nice. Belum gue tulis, bener-bener cuma ada, masih kayak pengen gue curahin nih semuanya nih. Dengerin emang gitu pengen ngamuk aja gitu. Pengen ngedumel aja. Ngedumel aja di panggung. Pas lagi dibilang gue lolos mewakilin Jaksel, kan 5 komik kan dari setiap komunitas kan. Iya, betul. Gue kepilih kayak, wah anjing gue kepilih. Seneng sih gue di situ. Tapi yang kedua gue mikir, nanti gue bawain materi apa ya? Gak ada persiapan aja. Karena kan emang gak ada persiapan kan sebelumnya. Iya, betul. Tapi masa lo, oh iya sih. Emang lo gak ada nyiapin set lain gitu? Set lain ada, cuman kan ya gue masih ragu toh. Iya sih, bener juga ya. Apalagi juga masih baru kan pada saat itu. Nah, masih baru. Dan akhirnya gue mikir, kayak, materi tadi lucu. Coba deh, gue bawain lagi di audisi berikutnya. Dan target gue pada saat itu, target gue gak lolos. Yang penting pecah di depan para senior. Nah, iya. Gue tampil dari, itu 20 atau 15 komik gitu. 20 komik kayaknya deh. 15. Gue tampil ke 10 dan gue nggak bisa kemana-mana ngelihat orang pecah di depan mata gue sendiri. Pening dong. Aduh. Lo tampil ke berapa tadi? Lo nggak tampil dari 15 kayaknya. Oh, tengah-tengah berarti ya? Tengah-tengah. Dan lu harus ngelihat sebelum lu itu pada pecah-pecah dar. Gue mikirnya udah gini, gue nothing tulus, gue pengen bikin senior ketawa, gue pengen nunjukin nih gue bisa nih. Alhamdulillah pecah. Nice. Dari situ gue udah tenang. Nice. Berarti lo lanjut ke tahap selanjutnya? Itu dipilih berapa ya? Lupa. Enggak. Itu dipilih 5 ya? 2 ya? 2 tiap perwakilan distrik ya? Audisi. Iya. Yang kepilih dari Jaksel tuh Bang Putra waktu itu. Itu lo yang jurinya siapa ya?
jurinya Mas Panji sama Pras Teguh sama siapa lagi lupa gue yang di Tebet loh waktu itu di Abnormal Tebet. Di abnormal ya. Lupa gue. Gue tuh sama siapa ya pas itu ya? Lu Pokoknya sama gue Cilengsi ya apa Pak? Cilengsi ya kalau nggak salah, lupa gue juga. Iya, gue juga lupa. Pokoknya Gue pokoknya ada 3 komunitas. yang dapat itu Alip sama kalau nggak salah Falah ya. Lupa gue. Gue sama Jakut Iya. berarti sama Jakut, sama Jakarta Utara. Iya di ini yang kata apa abnormalnya ada outdoornya rame banget tuh gue datang tuh. Iya. Nah itu Pak, itu momen kehancuran gue tuh di situ tuh. Oh lu di situ ya anjir. Di situ gue inget banget. Itu gue datang, gue baru sampai lagi ngocok line up gitu kan. Cuk itu keluar, tak opener gua. Oh lu ngebuka? Gue opener. Anjing kan. Terus kayak aduh, pertama gue ngeliat aduh opener lagi gue sialan. Ya udahlah, tampil aja. Itu jurinya Coki sama Muslim. Coki Muslim bener. Ya, Coki Muslim. Hostnya ini kan anak Jaktim kan yang dicengin. Fungsinya apa nih hostnya? Oh iya. Udah gue inget banget tuh, gue tampil pertama. Gue tampil orang-orang tuh masih makan di sana. Iya sih, emang masih makan semua sih, anjir. Terus kayak gue keluarin beat pertama kayak tak. Terus ada satu orang kayak mukanya tuh ngeliatin gue kayak aneh gitu loh, kayak ngerenyet gitu. Gue pas ngeliat gitu langsung kayak berat nih langsung. Udah tampil emang udah gak kebantu sama sekali. Terus tanya kalau kita di stand up itu ya, kita kalau lagi gagal malah dikata-katain. Iya gak sih, malah dibikin down itu. Gue inget banget, gue ada satu beat gue itu tentang kayak ya nyokap gue nggak setuju gue stand up gitu. Premisnya itu. Terus ya udah abis gue bawain itu, si juri ya bilang, si siapa? Coki kalau salah. Iya Coki bilang kayak kayaknya kita setuju dengan orang tua Anda. Wah itu gue langsung dada gue sampai berat gitu, gue pulang ke rumah, aduh berat banget hidup, ya Allah. Tapi ya abis itu mungkin bener kata lo tadi, mungkin kadang ngebom itu malah selain bikin kita down, kadang juga bikin kita semangat nulis. Ya nggak sih? Iya, jadi mikir ulang kan. Tadi gua Iya. Kadang itu yang gue syukurin sih. Misalkan kalau ngebom gitu kayak gue mikir, apa yang kurang ya? Iya. Lo dulu kerja di Tahiti. Kayak apa yang bikin lo dapat kerja di sana gitu loh? Kayak Ambon ketemu Tahiti tuh kayak kombinasi yang gak pas gitu loh. Enggak sih, apa ya? Gue tuh awalnya kebetulan di sebelah outlet Tahiti itu ada ini tetangga gue barista kopi. Nah gue emang dari dulu tuh kayak tertarik gitu pengen nyobain kayak jadi barista, pengen belajar kopi. Kopi kan juga ada seninya bro, iya nggak sih? Betul. Tetap seni. Bro, itu seni banget. Iya. Terus. Kan karena di kopi kan lu bisa ngegambar di atas kopi itu adalah sebuah seni yang susah juga kan. Iya betul. Iya. Gue minta tolong sama tetangga gue, bang boleh cari ini dong bang, apa di tempat tuh ada gawean nggak kopi, gue pengen, atau mungkin kayak di mana gitu pokoknya yang kopi. Oh iya cari dikabarin gue, nih sebelah gue ada yang mau buka. Oh boleh apa, teh tarik. Gue mikir dong, teh tarik, gue sebenarnya mikir kayak anjir ambil nggak ya, tapi kalau nggak diambil nyokap gue udah mulai rewel, udah kerja gitu. Iya, daripada ntar lu ditarik sama dia ya, dengan udah lah gue kerja teh tarik aja ya. Terus kerja aja teh tarik akhirnya. Udah gue terima, gue mau lah, yaudah kerja aja dulu dah. Mikir-mikir buat uang jajan, uang pegangan, daripada minta-minta sama orang tua gak enak kan, udah gede juga. Betul. Terus ya udah gue kerja cuma sebentar doang. Kayak gue mikir juga kayak gue kan bikin teh tarik kan sambil teh sama susu diaduk gitu ya nggak sih? Bulan pertama nggak masalah sih toh. Bulan pertama nggak masalah. Masih happy. Cuma lama-lama kayak aku kerja dapat gaji sebulan gitu. Bulan kedua, bulan ketiga gue mikir kayak
Hidup berat banget sih. Sambil ngaduk-ngaduk susu gitu. Aduh, apa emang ini hidup gue selamanya? Ngadukin Gue susu. gue mikir pas SD dokter kecil, SMP OSIS, SMK ikut silat. Lo ujung-ujung yang ngaduk teh anjing. Kok hidup banyak lika-likunya gini ya ampun. Anjing gue mikir ya udahlah kerja Anjing. Lucu banget bangsat. Terus lo ikut tertarik tapi enak gak kerja sana, Is? Dibilang enak ya enak lah. Enak sih kayak ya kerja namanya kerja kita ya semua kerjaan kayaknya ada enak gak enaknya deh. Bahkan stand up juga begitu kan. Betul. Yang gak enaknya stand Iya up kan? menurut lo apa? Saat tidak lucu dong. Itu pasti. Ya. Kita dapat kerjaan stand up, dibayar, itu tuntutannya besar. Karena kita, Betul. Anda stand up komedi saya bayar lucu dong. Kalau nggak lucu Iya. tuh nggak nyari, Mas ada jalan belakang ya Mas? Dari penonton. Kalau nggak lucu nggak tuh, dari penonton? nggak lucu tuh berasa kayak abis nipu tuh. Iya anjir. Katanya stand up komedi. Kita bayar loh. Kok nggak ada komedinya? Kok Anda kayak pidato dari tadi saya lihat. Nggak ada anjir, berat banget sih stand up. Lu terakhir itu yang gue inget ya, itu yang gue inget lu pengen bikin show. Iya, pengen bikin show. Triple Kill. Bulan Maret anjing karena gagal gara-gara udah terlanjur COVID ya. Iya, terlanjur COVID. Bener. Seminggu pas banget ketawa itu sebenarnya udah mulai ada COVID lah, tapi kan ada apa namanya SOP dari ketawanya untuk kayak ngurang-ngurangin kayak pakai apa masker, penontonnya juga cek suhu untuk masuk ke dalam. Tapi itu show terakhirnya Bang Heri. Jadi setelah show terakhir Bang Heri itu minggu depannya harusnya show gua, tapi keburu di lockdown gitu loh. Oh, berarti H-1 baru dibilangin show lo nggak bisa gitu. Hamin seminggu dari Bang Heri. Oh, tapi udah dikasih tahu ya? Udah dikasih tahu. Makanya ya udahlah mau gimana. Itu perasaan lo dan kedua. Jadi buat yang nggak tahu, si Rais ini terakhir itu mau bikin show namanya Triple Kill itu sama dua temennya. Sama ya sebenarnya temen gue juga sih. Ilham sama Fahri. Ya, betul, bertiga dari stand up Jaksel semuanya. Betul, dari Jaksel semua. Nah, itu perasaan lu bertiga pas tahu kayak show kita nggak bisa nih. Itu gimana rasanya? Gue gini loh, gue mikir kayak gue kan emang tahun sebelumnya kan emang udah bikin kan Ironi kan. Iya, betul. Bertiga juga. Dan gue target gue emang adalah tiap tahun tuh gue harus bikin show, mini show lah, entah mini show atau show. Iya. Ya, dalam artian kayak gue pengen ya namanya berkarya udah nating tulus aja lah kayak band-band indie kan ngejreng aja dulu penonton ada belakangan. Nggak ada. Yang penting tampil lu aja, tampil di foto, masuk Instagram. Terima kasih yang sudah datang ya. Betul sekali. Terima kasih yang sudah support kita. Iya. Gue tuh sampai kayak mikir targetin setiap tahun bikin show, gue bikin di Ketawa, gue sampai lu tau lah usaha gue kayak promo di Mas Panji YouTube, promo di Bang Bari, ya kan? Apalagi dengan situasi kayak gua, Ilham, Fahri, apa ada orang tahu kalau nama-nama 3 orang ini adalah seorang stand up komedian? Tentu tidak kan? Iya kan? Iya. Penonton sangat bisa. Dan pada saat itu udah ada beberapa orang yang beli tiket tuh gue kayak, ih ternyata ada yang mau beli, alhamdulillah gitu loh. Iya. Ya barang 30-50 orang nggak apa-apa lah, yang penting ada gitu yang mau beli. Ya kan? Yang penting row depan ke tengah tuh keisi. Nah itu betul, yang penting di kamera ada pala penonton. Nah iya, jangan sampai di kamera kok kosong. Kok cuma kursi doang deh, kursi kondangan. Ketawa kan pakai kursi kondangan tuh. Bener anjir lagi. Akhirnya lo dikasih tahu kita batal, terus ya lu di grup lu pasti ada grup WhatsApp buat Triple Kill kan. Itu pas berita turun dak itu gimana reaksinya? Ya sekarang di grup itu. Nama show-nya kan nama grup gue kan Triple Kill kan. Cuman judul show-nya itu adalah Beban Hidup.
Kita pengen mencurahkan beban hidup, ditambah lagi beban hidup tidak jadi. Ditambahin bener-bener doa emang nama doa. Emang nama tuh doa makanya. Dan Tapi kenapa lo namain triple kill beban hidup itu sih maksudnya? Kenapa? sebenarnya gue pengen nge-rebranding sih. Pengen rebranding gue bertiga. Karena di awal itu kan namanya ironi. Ironi itu cuma kayak premis pokok utama yang bakal dibahas di show itu. Ironisan kita, hidup kita bertiga. Oke. Dan setelah workshopnya Mas Panji waktu itu, kan kayak lu harus nge-brand gitu. Lu kayak ya di Jaktim kan ada namanya kemarin sore. Seperti itu lah ya kan. Grup-grup. Ya gue bikin grup namanya Triple Kill. Triple Kill ya, tau kan? Dar. Harusnya. Harusnya. Impiannya. Pede dulu aja. Pede dulu, yang penting open mic terus nanti. Kalau pecah alhamdulillah. Kalau nggak pecah ya udah gitu. Ya udah. Open mic ya kan. Namanya open mic. Ya udah gue nge-rebranding lah namanya Triple Kill. Tapi judul show-nya itu adalah beban hidup. Pengen menceritakan beban hidup kita bertiga kayak keresahan gue yang tadi sebagai orang Ambon tapi nggak Ambon banget di Jakarta. Kayak Fahri adalah anak kuliahan. Ya, yang nggak jelas masa kemana. Ya, Ilham yang anak pungut. Ya gitu loh. Wah, dari lu bertiga, Ilham yang paling berat sih kayaknya. Ilham bener beban hidupnya di Ilham sebenarnya. Hidupnya Ilham bebannya gitu loh. Oke. Jadi ini sebenarnya buat terakhir nih Is ya. Gua tuh lagi pengen bikin suatu game gitu. Oke. Gua pengen ngajak lo ikut ke dalam game ini. Jadi game ini sebenarnya simple Is. Gua tuh udah kayak ngubek-ngubek. Jadi gue menemukan beberapa foto dan tweet-tweet lama lo. Anjing apaan nih bangsat? Oke. Apa nih bro? Nanti bakal gue kasih. Lo jelasin apa maksud dibalik itu. Oke. Aku geli sendiri bangsat. Oke, siap ya? Siap. Bangsat buto anjing. Aduh. Nah, apa maksud ini? Lo Aduh anjing. Bukan gua amal. Kenapa lu pakai batik? Pertama jawab itu, kenapa lu pakai batik dan pakai dasi? lu tuh kayak habis menang judi tau gak? Aduh, gue lupa pernah foto kayak gini anjing. Ini jadi buat yang nggak tahu, ini mukanya Rais pakai kacamata hitam, pakai batik, pakai dasi warna abu-abu sama jam tangan emas. Ini apa cerita di balik ini, Is? Itu pas lagi apa ya? Kayaknya lagi ini loh, lagi pensi sekolah gitu loh. Pensi sekolah. Iya kan dibebasin pakai baju batik bebas gitu. Ya pada saat itu gue ngerasa kayak pakai dasi sama kaca hitam kayaknya keren deh. Ternyata belum tentu. Anjir, ya, aduh malu banget. Itu pas lagi SMK bro. SMK anjir. Lanjut ya. Ini gue ya. Ya lu lah, kan gue ngambil dari Twitter lu. Oke. Gue lanjut ya. Iya. Siap gak? Tarik nafas lu. Kaget gue sumpah banget. Ini lo di sini keren sih. Ini ngapain nih? Ini gokil nih. Ini pas lagi ini ujian praktek. Kenapa lo dandanannya kayak sales MLM, Is? Iya sih ya, gue baru bilang lagi anjing. Iya. Ini pas lagi ujian praktek gue toh. Ini pas lagi ujian praktek. Oh, lagi di SMK ujian praktek.
Iya SMK ujian praktek. Jadi kayak kan gue kan jurusan gue kan tata niaga kan. Itu Ah, nama kerennya sih. Nama pasarnya pemasaran lah. oke. Oh, emang pemasaran. Gue anak pemasaran dulu gitu. Jadi gue ya itu pengen ujian praktek pakai almes, pakai dasi, kemeja putih, celana hitam, sepatu pantopel. Ujian prakteknya nggak display minyak. Susu di Oh, mana gitu. Gitu. Ya oke biar oke biar. oke. Tapi ini keren sih kayak lo. Itu emang kemeja sekolah lo. Almet sekolah gue. Iya almet Nice sekolah gue nice itu. nice nice nice. Ini kalau kalau misalkan gua ngeliat lo kayak gini, gua nggak kenalin lo sih, sejujurnya. Beda banget sih emang Beda banget. anjir. Lanjut, ini gua ambil tweet lama lo. Lu kayak jelasin apa maksud lo nulis itu. Apa mana coba. Aduh anjing gue malu banget sih kalau cucut dulu gue. Lagi capek, enak banget ditemani segelas capcin. Hehehe. Muka senyum, muka riang gembira. 2013 ya Allah masih SMP gue anjing. Capcin tuh apaan anjing? Cappuccino cincau bro. Oh, capcin tuh cappuccino cincau. Ya bro, cappuccino cincau Oh, bro. oh. Anjing, Wah lu demi gila demi lu. demi au, gua nggak tahu demi Allah, gue pikir itu kayak makanan Cina gitu loh. Kayak capcay, Jangan. kayak Mana makanan ada makanan Cina. Oh, Cina. capcin tuh cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Gue kenal makanan Cina lulus SMK gue anjir. Kenal dimsum gitu bang. Terus kenapa lo lagi nulis ini, Is? Lagi capek, Lagi enak banget capek, ditemani enak segelas banget ditemani cappuccino segelas cincau. cincau. Hehe, ada Oh mungkin pada hehehe-nya saat lo. Ingat, ada pada saat itu hehehe-nya. Lo nggak boleh, lo nggak bisa nih kalau iya lo iya. ceritanya gue pas itu lagi sedih. Jadi gue butuh cappuccino Enggak. cincau. Nggak bisa. Ini gue nge ini lagi capek enak enak banget ditemani segelas capcin hehehe. Pada saat itu berarti gue nge-tweet ini sambil minum segelas cappuccino cincau. Oh, Mungkin. Dan mungkin kenapa gue hehehe, mungkin pada saat itu gue dibeliin. Jadi gue seneng gitu loh. oh Kayak ngeluarin hehehe. duit gitu. Kalau Terus kalau nggak hehehe dibeli, gitu. kalau nggak dibeliin, Sedih emotnya gitu. Karena dia ngeluarin duit anjing. gitu. Ngapain lo beli cappuccino cincau kalau sedih? Ya juga ya anjing ya. Kenapa beli capcin nih gue waktu itu kalau sedih ya. Aduh anjir. Aduh, ini Aduh, selanjutnya, aduh ini selanjutnya deh ya. apalagi nih anjir. Gue dulu tuh malu-malu banget tweet gue. Nah, ini gue nemu tweet lo dari tahun 2016, Is. Ini mungkin buat orang yang lagi dengerin ini di podcast yang dimana itu format audio doang. Dia nggak tahu ini tweetnya apaan. Jadi gue bacain aja kali ya. Nih, ini Apa? tweetnya persis seperti ini. Nggak ada yang gue rubah sama sekali. Nggak ada yang gue tambah-tambahin. Nggak ada yang gue kurang-kurangin. Ini persis Oke. seperti ini. Hahaha. Lagian pagi-pagi nilang gue di lampu merah ya. Jadinya nggak dapat uang kan, Pak? Haha. Sekalinya lihat bokap gue langsung so akrab. Suwe, E-nya 2 tuh. Suwe. Euk, 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 euk. Ini tolong dijelaskan ke para pendengar maksudnya apa nge-tweet ini, Is? Jadi gue tweet ini nih pas banget gue tuh apa ya waktu itu tuh gue ke bengkel jadi bokap gue nyuruh gue ke bengkel untuk beli spare part motor bokap gue kan gue ke Hmm. bengkel dan emang harus lewat lampu merah emang lewat jalan gede sih cuman pak biasanya itu kalau kita lewat situ tuh nggak pakai helm emang nggak jadi masalah tuh karena emang udah hal biasa di situ dan Emang di situ apesnya nggak tuh ada pas lagi peraturan. nggak bukan nggak ada peraturan emang nampaknya peraturannya emang nggak berlaku di situ Oh, di situ biasanya daerah tanpa biasanya hukum. tanpa hukum ada hukum cuman mungkin untuk orang-orang tertentu kali ya Terus. iya dan gue lewat situ gue naik motor nggak pakai helm dan juga nggak bawa STNK karena itu motor bokap gue jalan pas lampu merah tuh berhenti kan polisi Hah? nyamperin gue dan kunci motor gue dicabut gitu loh biar gue nggak bisa kemana-mana gue Hmm? diberhentiin kayak biasa lah template-template polisi selamat sore dek
Bola SIM-nya sama surat-suratnya. Dan gue nggak bawa kan, maaf Pak, surat-suratnya ada di orang tua saya, di bapak saya. Oh, kunci motor dicabut dah, coba minggir dulu deh. Padahal di sebelah gue ada bapak-bapak nggak pakai helm tuh, tapi nggak ditilang Oh, anjir. emang ngincer elu. Iya, Anjing emang tuh ngincer gue itu kayaknya. polisi kayaknya nggak pilih-pilih lawan deh. Kenapa yang diincer malah orang Ambon? Mungkin nggak tahu kali mungkin. Jadi ya udah, gue diberhentiin, gue ditanya-tanya lah, kenapa kamu nggak bawa surat-surat, kenapa kamu nggak pakai helm, sama gue bilang, enggak kok Pak, saya cuma pengen nyebrang doang nih, biasanya kan juga nggak apa-apa kan Pak. Ya udah, mana surat-surat kamu, ada di bapak saya. Ya udah, sekarang kamu telepon, suruh bapaknya ke sini, ambil agak-agak tegas gitu lah, polisi kan selalu tegas kan. Ya Ya, udah, gue telepon tuh, gue ya, telepon, lu telepon. tuh gue nggak pulsa, gue nggak ada pulsa. Anjing Jadi goblok. pulsa, gue gituin. Dan akhirnya Ah, polisinya bilang, ya udah nih, telepon pakai HP. Dia ngomong, telepon Pak, nih daerah sini. Disamperin bokap gue tuh, bapak gue nyamperin, naik motor, dibonceng tetangga gue, turun. Mana polisinya? Polisinya lagi ngatur lalu lintas tuh, gue ditinggal. Terus polisinya ngeliat bapak gue, Bung! Terus gue bilang, kok kenal ya? Kok akrab? Langsung gitu. anjing. Langsung Udah akrab, kayak anjir. udah kayak manggil Soekarno anjing Bung. Iya sih ada Bungnya, tapi bukan Bung Karno, bro. Langsung akrab bapak gue sama polisinya. Ya Allah, gue Terus bilang. polisinya langsung ngebalikin semua SIM dan STNK lo. Iya, Apa emang pokoknya langsung baik gitu ini polisi sama lo? gue cuma bawa, oh iya, waktu itu gue cuma bawa STNK, iya gue baru ingat, gue cuma bawa STNK, cuman nggak ada SIM dan nggak pakai helm, jadi STNK gue ditahan sama dia sama kunci motor gue. Jadi habis ngobrol-ngobrol, Oh, dikasih dah, ini Bung kunci motornya, lain kali coba ingetin anaknya. Oke siap, oke hati-hati asik, Bung, kayak gitu. asik. Kita jalan Polisinya lagi loh, jalan gede nggak pakai helm, tetap nggak pakai helm. jadi malah nantangin ya. Iya, ya Allah gue bilang. Gue kira polisinya Gokil malah banget. minta damai ke lu. Kenapa jadi gue yang dapat duit dong? Iya gitu Oke deh, kejadiannya, Is. makanya gue nge-tweet. Oke. Kalau gitu, oh berarti ini yang lo tweet emang karena di saat itu lo lagi seneng ya, lo lagi bangga. Yes, gue bisa ngalahin Lagi polisi-polisi ini. bangga, betul sekali, betul sekali. Oke deh, kalau gitu Is, itu pertanyaan terakhir Gitu. deh gue. Ini sebelum gue Yuk. tutup, jadi kalau misalkan lu belum tahu Uh, Rais, ini kalau misalkan mau follow Instagram lo itu di mana Is ya? Follow Instagram gua itu di @raismarsi. RASSY RAISSMARSSY gitu. Oke, RAISSMARSSY. SSY. Iya, Oke. betul sekali. Lo kalau misalkan follow Instagram ya Rais, lo bakal menemukan banyak konten-konten menarik karena sekarang Rais itu lagi pindah haluan jadi content creator ya. Pindah haluan, pindah haluan. Tapi lo sekarang emang lagi sering bikin konten kan Is sama temen-temen lo? Lagi cukup sering. Lagi cukup sering sih sekarang. Konten lo, gue inget itu beberapa Hmm? minggu kemarin ada yang satu gue suka banget dan gue nontonnya tuh bener-bener terhibur Is. Itu Yang konten lo mana tuh? yang Indira Kalista yang lo parodiin. Oke, ya ya Oke, Indira itu Kalista. anjing sih. Itu anjing. Gue bilang kalau lo itu udah menurut gue ya itu udah bukan level kayak gue nonton lucu nih gitu. Soalnya biasanya gue kalau nonton video-video lucu kayak lucu nih, lucu lo bangsat, Oke, lucu oke. lo tai gitu. Gue pas nonton video lo itu gue kayak Hmm. anjing nih orang, anjing. Lo harus nonton sih kalau misalkan lo denger ini lo bisa lihat di Instagramnya Rais. Iya bisa, nanti ada. Pertanyaan terakhir deh gue Is. Lo kalau Oke, apa misalkan tuh? disuruh pilih, misalkan ada orang Hmm. datang ke rumah lo, Hmm. terus bawa pistol, Oke, nodongin lo di kepala gitu pistolnya, oke. terus dia teriak gitu, lu pilih, lo mau jadi content creator apa stand up comedian?
Lo bakal Kalau pilih mana? kalau gue ditodong pistol, disuruh milih, lu pengen jadi stand up comedian atau menjadi content creator, gue milih lepasin pistol lo dari pala gue, anjing. Kalau gue pilih ujung-ujungnya tetap ditembak, sama aja dong. Percuma gue milih kalau udah nggak ada umur. Oke, gue ganti pertanyaannya. Gimana kalau Wah, misalkan anjing diganti. Oke. ada ada orang datang ke rumah lo, Oke. tapi nggak bawa pistol, cuma nanya Oke, doang. Lo aman. pengen jadi Nah, content creator apa stand up comedian? kalau gue disuruh pilih jadi content creator atau stand up comedian, gue mungkin lebih milih ke stand up comedian karena gue merintisnya emang bener-bener dari nol gitu. Udah cukup lama. Kalau gue tinggal gitu aja kayak sayang gitu loh. Oh iya, Karena gue bener. udah hampir setiap latihan minum es teh manis, masa es teh manis gue nggak jadi hasil apa-apa. Es teh manis sudah mendarah daging dalam tubuh gue, bro. Padahal open mic beli es teh manis doang. Iya. Itu Iya, udah yang penting. itu udah jadi menu andalan semua komik sih kalau di komunitas es teh manis. Betul. Es teh manis Kayaknya adalah di yang Ketawa selalu tuh gak ada ada di es teh meja manis komik. ya? Di Ketawa tuh nggak ada. Nah itu bedanya. Makanya komik datang ke sini tidak pernah jajan. Karena nggak ada menu es teh manis. Karena es teh manis tuh selain murah ya, tapi itu membantu kita menenangkan diri kalau kita habis ngebom. Jadi kalau habis ngebom Nah tuh itu. minum aja yang banyak. Itu. Minum aja yang banyak Karena biar nggak stres gitu. Karena di saat aus. ngebom, haus, tenggorokan kering, pori-pori kendor, keringetan, ya kan. Kalau ditimpa es teh manis kayak seger. Iya, langsung bisa ketawa lagi. Bisa Langsung ketawa nggak lagi. murung lagi. Nggak murung lagi. Bener, es teh manis obat emang. Oke. Oke deh kalau gitu thank you banget Is ya Oke. udah cepetin waktunya datang ke podcast ini Thank you walaupun juga, kita sampai Duto. nge-tag 2 kali kayak gini. Ketahuan dong. Gak apa-apa, ini di podcast ini nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi Bagus, gue sebenarnya demen. kemarin kita udah nge-tag cuman filenya error. Jadi ya Oh, udahlah. tadi lo bilang di podcast ini nggak ada yang ditutup-tutupi, berarti podcast-podcast lain mungkin ada yang ditutup-tutupi. Oh Podcast mana tuh? banyak, Waduh. banyak itu. Banyak Banyak podcast ya, lain banyak ya. tuh kayak, oh iya gue tuh orangnya kita nggak pakai skrip lah, kita ngomong dari otak kita. Wih, Alah, lo ada skripnya iya. bangsat. Anjing. Iya, Ya udah, iya, iya. segitu aja dari Oke, gue. Lo ada yang mau dipromoin lagi guys? mau dipromoin paling ini, gue sekalian juga mau ngingetin, mungkin setelah new normal atau nanti kembalinya Ketawa Comedy Club beroperasional lagi. Bukan emang ada show kan tadi yang tadi kita bilang. Yap, triple kill. Ada show triple kill. Kemungkinan kita bakal tetap ngejalanin, cuman belum tahu kapan. Jadi pantau aja sosial media gua dan juga teman-teman gua. Gitu. Nice. Itu sih. Tapi kalau misalkan sekarang mau beli belum bisa ya? Belum bisa. Jadi pantau aja kapan dan di mananya tuh dipantau aja. Yang pasti gua bakal bikin acara ini harus tetap berjalan walaupun nggak tahu kapan ya. Yang penting tahun ini harus tetap berjalan gitu. Tetap di Semoga Ketawa. cepatnya sih. Pengennya di Ketawa. Oke. Jadi sebenarnya banyak yang pengen gue tanyain tentang lo terkait triple kill itu, cuman karena udah berhubung durasi, mungkin nanti kita lanjut di lain waktu kali ya. Aman, siap. Oke. Siap. Thank you banget Is, semoga tag kita kali ini filenya nggak korup lagi ya. Amin. Oke, thank you. Yoi, Duto.